Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sekali lagi untuk lanjutan materi minggu lalu, yaitu tentang Al-Quran hadis. Dan sekarang kita kembali ke materi berkompetensi dalam kebaikan. Mungkin adik-adik sudah tahu tuh apa itu kebaikan sendiri. Kebaikan itu adalah berbuat baik, menolong orang, atau lain-lain. Yang penting berpositif lah, bisa dinamakan kebaikan. Dan di sini kakak akan membawakan penjelasan tentang ayat. Ada dari Al-Quran dan ada dari hadis. Yang pertama itu Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, walikulli widhatum muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullaha jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang artinya di ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 148 ini, yang bermaksud itu setiap umat di dunia, baik itu Kristen, Islam maupun agama, yang penting agama yang di dunia lah tuh, berarti banyak lah. Jadi maksudnya ini, semua agama itu pasti mempunyai kiblatnya sendiri. Dan tentu saja sebagai umat muslim, kiblat kita adalah Ka'bah. Dan maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Maksudnya sini berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Yang materi kita minggu ini bertepatan dengan Quran surah Al-Baqarah ini. Yang maksudnya itu berlomba-lombalah. Berarti kita itu harus antusias, harus semangat dalam berbuat kebaikan. Jadi kalau misalnya ada orang kesusahan, minta tolong, atau yang mau dibantu, jadi kita itu harus semangat dalam menolongnya tuh. Seperti itu adik-adik. Jadi kita harus berbuat kebaikan. Dan dari kebaikan ini akan tercipta masyarakat yang dinamis. Seperti kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan untuk saling melengkapi tuh. Jadi tidak boleh hidup sendiri-sendiri. Kalau ada susah harus dibantu. Begitu adik-adik. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Baik itu dalam sedekah, menyantuni anak yatim, menolong orang, salat, dan lain-lain. Yang penting berpositif. Yang penting positif lah. Dan pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya itu Allah akan mengumpulkan kamu semuanya di akhirat kelak. Jadi Allah nanti mengumpulkan semua umat manusia yang pernah hidup di bumi di akhirat kelak, supaya dan diperlihatkan juga amal serta keburukannya. Dan diberi ganjaran atau ditebuslah tuh. Maksudnya itu akan dibalaskan oleh Allah sesuai dengan amal kebaikan dan keburukannya. Kalau memang amalnya mencukupi, ya pastilah masuk surga. Kalau buruk, sudah tahu kan, di neraka. Seperti itu adik-adik. Berarti jangan ragu-ragu lah kalau mau berbuat kebaikan. Karena biar kita menolong orang itu, gimana bisa kita bilang sepele. Yang penting berbuat kebaikan pasti dibalaskan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh misalnya kamu kasih si A uang 2.000 karena dia belum makan 2 hari misalnya. Jangan bilang kau kasih cuma 2.000, tapi besok-besoknya insya Allah itu Allah akan balas. Karena apa? Karena itu tadi kau ikhlas dia kasih uang 2.000, besok-besoknya Allah balas, kasih kalian rezeki. Mungkin besok-besok jadi 10.000, 100.000, dan lain-lain lah. Yang penting dilipatkan itu ganjarannya
dari yang pernah kau kerjakan itu. Yang dari 2000 kau kasih dia, tapi karena Allah melipat gandakannya lebih dari 2000. Seperti itu adik-adik. Jadi jelas sampai sini. Barangkali ada mau ditanya. Kalau nggak ada, kakak lanjut di surah Quran surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, man amila sholihan min dzakari aw unsya wa huwa mu'minu fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanuhdiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang artinya barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepada kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sebenarnya hampir sama dengan ayat-ayat yang tadi, semuanya mungkin lebih menegaskan lah. Jadi mungkin adik-adik bisa dengar bahwa barang siapa yang berbuat kebajikan itu bisa dibilang kebaikan tuh, baik itu laki-laki perempuan, baik itu tua muda, kaya miskin, ganteng jelek, yang penting berbuat kebaikan, pasti Allah akan membalaskannya dengan apa yang dia kerjakan tadi itu, atau seperti apa bentuk kebaikannya lah. Malahan dibalaskannya itu berkali-kali lipat lebih banyak dari apa yang dia beri kebaikan tadi. Seperti itu adik-adik. Jadi kayak tadi contohnya juga, kalian kasih si A 2000, Allah memberikan ganjarannya berkali-kali lipat. Mungkin besok jadi 10.000, atau mungkin adik-adik dapat rezeki itu dapat rezeki besoknya 10.000, lusanya 20.000, sampai seterusnya lah. Yang penting sesuai dengan apa yang kalian kerjakan toh. Jadi seperti itu juga dibalaskannya. Jadi mungkin sampai sini paham dari Quran surah An-Nahl tadi. An-Nahl ayat 97. Ini juga hayatan thayyiban. Artinya ini bisa dibilang kan tadi dalam terjemahan ayat itu pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan. Sebenarnya artinya ini bisa juga ketentraman jiwa. Ketentraman jiwa itu bisa dibilang itu kita punya perasaan tenang, kita punya hati tenang. Bagaimanakah? Terlepas dari beban pikiran lah, terlepas dari stres. Begitu adik-adik. Selanjutnya ada hadis juga yang berkaitan dengan berbuat baik dalam kebaikan, berkompetensi dalam kebaikan, yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadisnya itu dari Jabir bin Abdullah yang bunyinya Anjaribani Abdullah qala hatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya ayyuhan nasu tubu ilallah. Sebenarnya ini panjang sekali adik-adik, jadi silakan baca sendiri ya. Langsung saja kakak bacakan artinya. Bunyinya itu, dengar baik-baik ya. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah sebelum kalian mati, bersegeralah beramal salih sebelum kalian sibuk, dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya, banyak sedekah sembunyi maupun terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rizki, ditolong dan dicukupi. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian salat Jumat di tempat berdiriku, di hariku ini, di bulanku ini, dan di tahunku ini. Dan dia memiliki iman, adil atau bejat, kemudian meremehkan atau menolaknya, maka Allah tidak akan menyatukannya dan urusannya tidak akan diberkahi. Ketahuilah tidak ada salat, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada puasa, dan tidak ada kebaikan baginya hingga ia bertobat. Maka barang siapa bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Ketahuilah tidak boleh seorang perempuan mengimani laki-laki orang Badui, orang Badui mengimani seorang muhajir, dan tidak boleh fajir mengimani seorang mukmin.
kecuali jika memaksanya dengan kekuasaan yang diikuti pedang dan cambuknya. Jadi adik-adik, seperti dalam kata hadis tadi ini yang menjelaskan itu, bahwa sebelum kita meninggal kita harus segera bertobat kepada Allah. Karena apa? Kalau sudah meninggal misalnya, bagaimana caranya kita mau bertobat coba kalau sudah meninggal? Seperti itu adik-adik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa umur manusia itu tidak ada yang tahu, mau tua, mau muda, kuat, sehat. Karena ajal itu tidak mengenal antara waktu, tempat, dan siapa. Kalau memang sudah tugasnya malaikat mau untuk mencabut, maka hilanglah kalian, matilah kalian, is dead. Seperti itu adik-adik. Jadi sebelum kalian meninggal, bertobatlah lebih dahulu. Karena apa? Karena itu tadi, bagaimana caranya kalian mau bertobat kalau sudah meninggal, sudah hilang itu nyawa, sudah hilang itu roh. Jadi kalau bertobat itu, bertobatlah dari sekarang. Jangan bilang, masih lama saya hidup, nanti bertobat. Setidaknya sedini mungkin lah. Seperti kata Rasulullah itu, yang pukullah anakmu di umur 7 tahun kalau tidak sholat, begitukah? Mungkin kalian bisa kaji nanti seperti itu. Apalagi kalian yang sudah besar, sudah tua, berjenggot misi itu. Jadi haruslah sholat, perbanyak sedekah, amal perbuatan baik. Seperti itu adik-adik. Karena penyesalan itu datang di akhir. Percuma juga kalian menyesal kalau sudah meninggal nih, sudah di akhirat nanti kelak. Kenapa saya tidak bertobat dulu, kenapa tidak sholat dulu? Begitu adik-adik. Ada uang tapi tidak naik haji, tapi tidak mau pergi, jadi begitu. Nah, di sini juga menjelaskan dan diwajibkan kita bersolat Jumat. Jadi kalau misalnya sudah azan pertama itu sholat Jumat, jadi haruslah sudah pergi. Kecuali memang 2 kali azan di masjid lorongnya kalian, kan biasa ada yang 1 kali itu. Misalnya 2 kali, azan pertama itu sudah siap-siap, azan kedua itu sudah berangkat ke masjid. Begitu juga untuk orang yang sibuk. Begitu adik-adik. Di sini sudah dijelaskan tadi, walaupun orang itu tidak ada haji, tidak ada salat, tidak ada perbuatan baik, bejat atau sering berbuat buruk, yang penting dia memiliki niat untuk bertobat, memiliki hati yang betul-betul ingin datang ke jalan Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Jadi misalnya orang yang adik-adik yang banyak dosanya di sini, yang sering kapatuli, yang sering tidak mau disuruh, jadi jangan ragu-ragu untuk bertobat. Karena apa? Karena Allah itu Maha Pemurah. Jadi sudah jelas pasti tobatnya diterima. Penting kalian benar-benar tulus tobatan nasuha, tobat yang bersungguh-sungguh. Seperti itu adik-adik. Jadi optimislah kalau misalnya dari lahir tidak pernah sholat jadi sekarang dengar penjelasan bapak ini, kakak ini, harus benar-benar sholat. Seperti itu adik-adik. Di Quran surah hadis tadi, dari hadis tadi. Jadi kalau memang jadi diperintahkan di sini untuk bertobat sebelum kalian mati. Seperti itu adik-adik. Jangan biar kalian tidak punya amal itu merasa tidak pernah berbuat baik. Jangan ragu, karena itu tadi Allah itu Maha Pemurah, pastilah tobatnya diterima. Ya, karena suaranya kakak ini sudah mau habis jadi mungkin sampai di sini ya. Atau ada yang mau bertanya di belakang? Coba mau bertanya ya. Kalau dari misalnya ya sudah tutup mic-nya deh, karena sudah jam berapa ini ya. Oke. Karena kalau tidak ada
Silakan kerja di LKS halaman 23 pilihan ganda A, B dengan C. Terkait dengan materi tadi, gampang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.